أهوال مقتحمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kawa istiqamah di dalam melaksanakan ibadah yang wajib, yang sunnah, zikir, salawat dan istighfar. Semua itu adalah berkat taufik hidayah dan pertolongan Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Nikmat dapat menjauhi apa yang dilarang Allah, dapat meninggalkan apa yang diharamkan Allah, dapat meninggalkan apa saja yang tidak diridhai Allah. Kesemua itu juga berkat pertolongan Allah dan taufik hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan majelis kita pada malam hari ini membuka kembali majelis setelah lama kita berlibur setelah bulan puasa sampai hari ini baru kita buka kembali, mengawali dari pada muqaddimah majelis. Sebagian masyayikh, para alim ulama menggambarkan tentang apa yang dinamakan dengan hari raya atau lebaran. Sebagian ulama mengatakan yang dinamakan dengan hari raya laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Artinya bukanlah dikatakan lebaran liman bagi seseorang labisal jadid yang memakai pakaian yang baru. Innamal id, akan tetapi yang dinamakan hakikatnya lebaran liman bagi seseorang ta'atuhu tazid, tambahnya ketaatannya kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, artinya secara umum yang namanya lebaran ya pastilah kita memakai baju baru, pakaian baru, perlengkapan baru. Itu sudah menjadi tradisi umum awam. Jadi itu hanya lebaran orang awam. Bolehkah kayak gitu? Boleh. Itu sudah menjadi tradisi. Akan tetapi kita harus tahu juga, kita harus meraih juga yang namanya lebaran secara hakiki. Jangan hanya secara umum saja. Kita harus cari juga hakikatnya lebaran itu apa selain baju baru. Ternyata ada hakikatnya lebaran. Innamal aid, sesungguhnya yang dikatakan lebaran liman bagi seseorang ta'atuhu tazid, bertambahnya ketaatan kepada Allah. Jadi sebagian umat Islam ada yang mampu ya menukar, membeli baju yang baru, perlengkapan yang baru. Sebagian besar juga, sebagian kecil umat Islam ada yang tidak mampu.
Jangankan mau membeli baju yang baru, ya, makan untuk hari ini saja masih mencari, apalagi mau membeli baju yang baru. Makan untuk hari ini saja masih mau mencari, ya, besok saja masih belum tahu mau apakah dapat rezeki untuk makan atau tidak. Kemudian umat Islam yang tidak mampu membeli baju yang baru, apakah dia tidak termasuk lebaran? Maka jawabnya justru, ya, yang dinamakan lebaran itu bukanlah baju baru, tapi yang namanya lebaran secara hakikatnya ketambahnya ketaatan kepada Allah. Jika orang yang menukar baju baru, yang membeli baju baru tapi tidak tambah ketaatannya kepada Allah, maka dia tidak termasuk orang yang berlebaran secara hakiki, hanya secara zahir. Dan orang yang tidak mampu membeli baju baru, dia termasuk lebaran karena ketaatannya bertambah kepada Allah, atau istiqomah di dalam ketaatan, tidak menurun, tidak terjun ke maksiat, amal ibadat tidak tambah, tapi istiqomah tetap mantap di dalam ketaatan. Nah, ini sudah dianggap lebaran. Yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi adalah keduanya dapat, zahirnya dapat, hakikatnya dapat. Amin Allahumma amin. Ulun menyampaikan kepada pian atas dasar muqaddimah tentang lebaran, ulun menyampaikan bersama keluarga kepada pian-pian mengucapkan minal aidin wal faizin, mohonkan maaf lahir dan batin ulun dan sekeluarga apabila di dalam sikap ulun, penyampaian ulun masih ada yang belum berkenan di hati sampean hadirin hadirat yang hadir. Maafkan ulun zahir dan batin, karena ulun adalah manusia biasa sama dengan sampean, tidak lepas dari lupa dan salah. Ulun pun sekeluarga juga menyampaikan maaf kepada sampean apabila sampean ada sesuatu yang kurang, ya, terhadap kami, ya, kami pun memaafkan. Dengan inilah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ulun pian seberataan sekeluarga kita diberikan maaf atas kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita seberataan oleh Allah Ta'ala, dibersihkan hati-hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa ta'ala umrakum fi kamali sihah wal afiyah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid darain. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ulun membacakan kitab, ulun ingin memberikan pencerahan di antara beberapa kisah atau kejadian yang pernah ulun alami atau kita alami. Sebagian teman bertanya kepada ulun, Habib, bagaimana caranya kita sholat khusyuk? Saya sendiri, kata saya, dulu pernah bertanya dengan guru saya waktu belajar di Palembang, belum ke pondok pesantren seperti sampean belajar seminggu sekali. Itu guru saya jawab, belajar baru 2 hari terus mau langsung menjadi orang yang sholatnya khusyuk, apakah bisa, katanya. Artinya kita jawab sendiri. Kadang guru itu memberi gambaran, sampean belajar baru 2 hari, apakah langsung bisa sholat khusyuk? Enggak panjang jawabnya, sampai itu aja. Saya yang bertanya, terus ditanya lagi, baru 2 hari belajar, apakah bisa sholat khusyuk, katanya. Oh, berarti belum bisa. Kalau belajar baru 2 hari belum bisa, maksudnya belajar terus. Teman ulun bertanya sama ulun, Beb, bagaimana caranya sholat khusyuk? Ulun tanya kembali, kalau sampean bagaimana?
Kalau saya Beb, ketika saya mau sholat, saya membayangkan Ka'bah. Ketika Ka'bah sudah terbayang di mata saya, baru saya takbir, Allahu Akbar. Selama sholat saya bayangkan terus Ka'bah itu. Saya ingat terus Ka'bah itu sampai habis sholat. Mungkin itu Habib yang dianggap khusyuk. Ulun betakon pulang, ulun tanya lagi, lah sampean enggak mengingat Allah pada saat itu? Saya enggak ingat lagi Allahnya di mana, apa di Ka'bah itu saya enggak tahu lagi Allahnya di mana lagi itu katanya. Nah, terus saya jawab, sebenarnya sholat itu yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingat Allah, bukan mengingat Ka'bah. Mengingat siapa yang maulah Ka'bah. Di dalam Al-Qur'an Allah taala tegaskan aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku, bukan mengingat Ka'bah. Jadi salah ya Bib. Ya salah, kamu sampean mengingat batu, bukan mengingat yang menciptakan batu. Ngapain sampean mengingat batu? Batu harus dilihat terus. Sampean ini mungkin kata saya terbawa ada kajian-kajian orang berkisah ada wali kalau sholat langsung melihat Ka'bah. Sampean mau jadi wali? Enggak. Ada memang wali tapi ini wali betul-betul berilmu. Bukan wali-walian, bukan wali-wali daya ini, betul-betul wali yang ahli ilmu, ahli makrifat. Dan tidak semua wali ya, ketika takbir melihat Ka'bah langsung. Mungkin sampean terbawa itu. Sebetulnya yang namanya sholat itu yang diingat itu adalah yang maulah Ka'bah, yang menciptakan Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Kata saya, rugi sampean hidup satu hari 24 jam yang dicari hanya duit saja. Sampai sekarang sholat nggak bisa khusyuk. Buat apa sampean hidup? Coba datangi. Kata saya di rantau itu saya ada majelis ya untuk mengenal kepada Allah, namanya majelis tauhid, belajar sifat 20. Saya nggak pernah waktu itu nggak pernah melihat batang hidung sampean hadirkah. Sekarang saatnya sampean betakon bagaimana cara sholat khusyuk. Hadir majelis kada pernah. Jangankan belajar. Nah, sekarang ini ada teguran dari Allah, sampean bertanya ditegur sama Allah, belajar. Datangi majelis-majelis ilmu. Ada di situ majelis ilmu, datangi. Siapapun gurunya datangi. Yang penting tidak berlainan ajarannya. Yang penting ajarannya ajaran Ahlus Sunnah yang tidak keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu kisah Imam Ahmad, seorang imam berjalan di dekatnya bukit, pergunungan bukit, melihat anak-anak kecil. Anak kecil lagi berjalan, lagi berlari-lari sambil berjalan di atas bukit. Kurang lebih ketinggian 3 sampai 4 meter. Ada seorang imam, kalau enggak salah Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah ini. Berjalan melihat anak kecil, ditegur anak kecil tadi. Hai kekanakan, ikam hati-hatilah, jangan berlarian di atas itu, karena terpeleset jatuh ikam mati 4 meter. Akhirnya kekanakan halus tadi berkata pulang lawan imam tadi, wahai imam, sampean hati-hati juga jika mengajar ya. Kalau ajaran sampean terpeleset salah sedikit ya, banyak sampean menyesatkan orang. Ketika orang tadi mati dalam keadaan sesat, lebih banyak lagi matinya. Kalau ulun seorang aja mati. Kenapa? Seorang imam tadi langsung tertunduk, langsung ingat kepada
Allah, ini teguran dari Allah. Ada satu kaidah yang mengatakan apabila ada salah satu makhluk memberikan satu gambaran pencerahan kepada kita, maka di dalam kaidah itu hakikatnya adalah teguran dari Allah. Nah di sini Bang, kalau orang-orang alim, para imam-imam itu, jangankan orang alim yang memberi nasihat, anak kecil saja itu diterima. Betul juga apa yang dikatakan oleh anak kecil ini. Langsung ingat kepada Allah. Kada sarik langsung menerima. Jadi begitulah sifatnya hatinya orang alim. Jika dapat nasihat teguran itu langsung menerima, nunduk dia. Tidak menentang. Kamu kan masih kekanakan, halus harusnya kayak itu kan. Tahu apa ikam kan? Ini kada. Sudah alim, alama, imam lagi, mendapat pandiran dari anak kecil tadi, mendapat teguran dari anak kecil tadi, langsung mengingat yang menegur adalah Allah. Nah maksudnya di sini, jadi sampeyan kata saya ini yang menegur Allah. Sampeyan bertanya, sampeyan yang jawab, ini sekarang Allah Ta'ala tegur, harus belajar kalau ingin sholatnya menjadi khusyuk ya. Karena di dalam sholat itu adalah mengingat Allah. Allah Ta'ala sendiri perintahkan, aqimis sholah, dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Harus mengenal Allah dulu. Setelah mengenal Allah baru bisa mengingat Allah. Kalau engkau tidak bisa, kalau kita tidak bisa mengingat Allah, mengenal Allah, bagaimana kita mau mengingatnya sedangkan kita belum kenal? Nah, jadi begitu Bang kisahnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ulun membaca satu ayat dari ayat Al-Qur'an surat Al-Hujarat. Nah, di sini ulun buka surat Al-Hujarat. Ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan, menggambarkan ada satu kelompok orang Badui. Badui itu orang pergunungan, Arab Badui, atau orang kita ini orang yang belum mengenal kota. Tidak mengenal kota, tidak mengenal mobil, masih orang pergunungan. Allah Ta'ala mengkisahkan di dalam Al-Quran ada sekelompok orang Badui atau orang pergunungan. Mereka selalu mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, qul, katakan kepada orang yang pegunungan tadi, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian itu semua hanya aslamnya, hanya taat. Orang Islam itu menerima, artinya Islam itu menerima ya. Taslim, Islam itu taslim, menerima. Apa yang diajarkan oleh Islam dilaksanakan, itu namanya Islam. Menjadi tanda-tanda orang Islam itu adalah seperti sholat, berarti tandanya Islam. Puasa, zakat, haji, umroh, kalau mampu sedekah, berbuat baik, berarti tandanya Islam. Itu hanya menjadi tanda Islam. Tapi Allah Ta'ala katakan lam tu'minu, kalian belum iman. Tanda Islam itu adalah amalia zahir. Salat itu menjadi tandanya Islam. Tandanya iman pan, apakah dengan salat tandanya iman, ataukah dengan puasa, ataukah dengan sodakoh, ataukah dengan beramal baik, ataukah dengan tahajud? Ini tahajudnya semalaman sampai 50 rakaat, berarti orang ini beriman. Maka dikatakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Sebab tandanya iman bukan amaliyah zahir. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya di dalam tegurannya kepada orang
Badui pergunungan tadi, Arab Badui pergunungan, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, sedangkan dan belumlah masuk iman itu, kata Allah Ta'ala, fi qulubikum, di dalam hati kamu. Saya cerita langsung, ayat ini saya ceritakan langsung. Allah Ta'ala bercerita, ada orang mengaku iman, ya, mengaku iman, sedangkan Allah mengatakan kul, katakan kepada mereka belum beriman, ya. Kemudian mereka diteruskan, kalian itu hanya taat, hanya melaksanakan perintah di dalam Islam, ya. Sedangkan iman belum masuk ke dalam hati. Berarti kalau amaliyah zahir itu bukan menandakan iman. Amaliyah zahir itu menandakan Islam. Sedangkan iman itu urusannya hati. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Qutub Maulana Al-Habib Abdullah bin Thahir, ya, Habib Abdullah bin Thahir mengatakan, di antaranya Fasal mengatakan minal wajibatil qalbiyah, di antaranya kewajiban hati manusia itu apa? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Berarti iman itu tempatnya di dalam hati. Kewajiban hati manusia iman kepada Allah. Berarti iman itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Maka Allah mengatakan iman belum masuk ke dalam hati kamu. Iman belum masuk ke dalam hati sampean. Biasa nih kita ini dulu kalau ditanya oleh teman kita, kamu Islam, maka kita jawab, nggih, saya Islam. Kamu sudah iman? Iya dong. Islam dan iman, masa Islam saja? Adakah yang jawab, saya cuma Islam, iman belum lagi saya? Adakah yang jawab belum iman? Gak ada, sopan ya. Malu. Kalau ada orang tanya, kamu Islam? Iya, nggih Islam. Beriman kah sudah? Nggih pang, iman pang. Adakah yang belum pang? Adakah yang bilang belum beriman kami? Adakah? Ada. Sopan, padahal hakikatnya tuh kata Allah Ta'ala, lam tu'minu, kalian hanya taat saja tapi belum berimam, sebangkan iman ini belum masuk ke dalam hati sampian. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Thahir tadi, ya, kewajiban hati manusia itu adalah beriman kepada Allah. Berarti iman ini urusannya hati. Maka Allah mengatakan iman belum masuk ke dalam hati sampian, berarti pas. Berarti iman itu urusannya hati. Nah, kemudian bagaimana caranya kita beriman kepada Allah? Kita harus tahu dulu iman. Definisinya iman, ya, boleh dicatat. Tasdiqun bil janan. Iman itu tasdiqun bil janan. Membenarkannya hatinya seseorang, membenarkan adanya Allah bersifatan wujud. Membenarkan hatinya seseorang membenarkan adanya Allah Ta'ala bersifatan wujud, adanya Allah Ta'ala bersifatan qidam, adanya Allah Ta'ala bersifatan baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, mutakaliman, sampai mutakaliman seterusnya. Oh, berarti hati ini harus membenarkan adanya Allah bersifatan wujud. Wujud itu ada. Harus hati ini membenarkan bujur Allah itu ada, bujur. Benar. Kalau hati ini sudah bisa membenarkan, berarti hati itu sudah paham apa belum? Jawabnya apa? Kalau hati kita sudah bisa membenarkan sesuatu, berarti hati ini paham apa belum? Berarti sudah kalau sudah paham pasti bisa membenarkan, ya. Kalau belum paham maka hati tidak bisa membenarkan. Kenapa kok bisa membenarkan? Karena apa? Paham. Kalau paham pasti membenarkan. Kalau bisa membenarkan berarti paham.
Begamat santai kita. Contoh, saya kasih contoh hati yang bisa membenarkan karena dia paham. Contoh yang kedua, hati yang tidak bisa membenarkan karena dia tidak paham. Saya kasih contoh, sampean insya Allah bisa semua. 1 ditambah 1 sama dengan 2, benar atau tidak? Jawabnya apa? Benar atau tidak? Kenapa kok jawab benar? Karena paham, ya, karena paham. Ini contoh yang kedua yang sampean tidak bisa membenarkan karena sampean tidak paham. 4.444 dibagi 14 sama dengan 35. Benar atau salah? Ayo benarkan aja, ayo benarkan. Benarlah, benarlah. Benarkah? Kenapa enggak bisa membenarkan? Karena hati belum paham. Nah, di sini titik terangnya. Ketika kita belum paham kepada Allah, hati tidak bisa membenarkan adanya Allah bersifatan wujud, Allah bersifatan qidam, Allah bersifatan baqo, karena hati belum paham. Kalau belum paham tidak bisa membenarkan. Kalau belum bisa membenarkan, kita ini, iman kita ini masih tipis. Sedangkan yang namanya iman, tasdiqun bil janan, membenarkannya hati seseorang kepada Allah bersifatan wajib dan mustahil, perkara yang jaiz. Tasdiqun bil janan, membenarkannya hati seseorang kepada sifat Rasul yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Sedangkan orang yang mati, ketika dia mengucap kalimat syahadat, itu diperlukan dia itu harus tasdiqun bil janan. Ada hadis Nabi besar Muhammad SAW yang bunyinya adalah Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqun min qalbih dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa, sedangkan dia dalam keadaan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah shadiqun min qalbih, hatinya bisa membenarkan makna kalimat syahadat tersebut, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, ini ukurannya nih. Kemudian ada satu keterangan kitab Dasuki Ummul Barahin 191, itu mengatakan wajib, min fahmi maknaha, la budda wajib min fahmi maknaha, memahami makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau memahami akidah 50. Wa illa ailam yafham, jikalau dia tidak memahami isi kandungan dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa illa lam yanfa biha sahibuha, maka tidaklah bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dibacanya beratus-ratus, beribu-ribu, sahibuha, bagi yang membacanya tidak manfaat. Kenapa? Tidak manfaat min inqadhi khuludi min nar, inqadhi min khuludin nar, yaitu dia tidak bermanfaat kalimat tersebut bagi yang mengucapkannya daripada menyelamatkan dirinya daripada tinggal di neraka jahanam. Jadi keterangan ini, kita membaca la ilaha illallah beribu-ribu nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap hari 1000, 10 hari 10.000, 70 hari 70.000, meninggal orangnya. Sedangkan orang ini tidak paham isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lan yanfa biha, tidak bisa bermanfaat la ilaha illallah tadi untuk menyelamatkan dirinya dari terjerumus di dalam neraka jahanam. Padahal setiap hari la ilaha illallah terus nih. Gara-gara dia tidak paham, maka kalimat tadi tidak bisa menyelamatkan dia daripada api neraka, tinggal selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini ini ada sambung sinambung ini. Berarti
yang namanya iman tadi yaitu kepahaman hati seseorang ya, memahami satu persatu sifat Allah bersama dalil-dalilnya. Yang seperti akan kita pelajari pada saat ini. Saya contohkan. Seperti bagaimana cara kita membenarkan Allah Ta'ala itu ada. Ya. Kami dahulu sudah sering belajar yang namanya kitab sifat 20 ini sudah terkenal. Kami sudah paham Allah Ta'ala itu wujud, artinya ada. Saya bilang, kalian masih belum paham. Kalian hanya membaca teks, belum memahami isinya teks. Kalau sampean mengatakan paham itu gara-gara tahu sifat wujud, hafal wujud kidam bako, hafal kami, malahan hafal kami. Yang namanya wujud itu ada, mustahil tiada, mulai bahari sudah belajar nih. Berarti kami sudah paham. Apakah sudah paham apa belum? Maka jawabnya belum paham. Saya kasih tahu, bahasa Arab itu wujud itu bahasa Arab. Ya. Wujud itu bahasa Arab. Diterjemahkan, dipindahkan ke bahasa Indonesia artinya ada. Kalau bahasa Arabnya wujud, bahasa Indonesianya ada. Kalau sampean mengatakan kami paham sifat wujud karena wujud itu ada, itu belum paham namanya. Ya ada yaitu wujud, wujud yaitu ya ada. Yang dimaksudkan paham, dari mana engkau bisa memahami Allah Ta'ala itu ada? Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya engkau paham Allah itu ada, itu dari mana? Nah ini yang ditanya ini. Bukan wujudnya, wujud itu bahasa Arab. Dipindah bahasa Indonesia menjadi ada ya wujud, wujud ya ada. Sekarang yang ditanya, bagaimana cara engkau memahami Allah itu ada? Sedangkan Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, Allah tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa disapa. Harus mengenal Allah ini bagaimana caranya. Dan kita untuk mengenal Allah Ta'ala tidak sama seperti kita berkenalan dengan manusia. Mengenal Allah ini adalah memahami bagaimana cara paham engkau mengatakan Allah Ta'ala itu ada. Nah di sini kita harus tahu dalilnya, yaitu dalil sifat wujud, ya, sifat wujud. Dalil akli namanya, dalil akli. Mad dalilu ala wujudillahi ta'ala. Mana dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah Ta'ala itu ada? Nah ini yang dicari. Kalau wujud ya tahu semua orang, wujud ya ada ya wujud. Tapi dalil yang menunjukkan, ya, yang membuktikan bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, dalilnya mana? Bukti dalilnya mana? Nah di sini saya jelaskan ya, karena kita pengajian. Ammad dalilu wujudillahi ta'ala fahudusul alam. Adapun dalil yang menunjukkan adanya Allah itu adalah baharunya alam. Kenapa tidak pakai adanya alam? Ada orang mengatakan, saya dalil adanya Allah itu adanya alam ini sudah. Ini adanya alam menunjukkan bahwasanya arti Allah Ta'ala itu ada. Apakah itu sudah cukup dalil? Belum cukup. Kalau kalian mengatakan adanya Allah itu dengan adanya dalil ini, dalil adanya alam ini belum cukup. Sebab dalil sama madlul tidak boleh sama-sama ada. Kalau sama-sama ada seperti boncengan, kalau yang nyetir jatuh ikut jatuh juga. Kalau Allahnya ada, dalilnya alam ini ada, kalau alam ini tidak ada, Allah tidak ada juga. Seperti orang boncengan, kalau ada sama ada. Atau dikatakan fi'il ta'lil, atau juga dikatakan namanya hukum adat. Rabtul wujud bil wujud, adanya makan maka adanya kenyang. Rabtul adam bil adam, tidak ada makan berarti tidak kenyang. Adanya Allah, adanya alam, alam tidak ada, Allah tidak ada. Jadi adanya alam tidak bisa dijadikan dalil adanya Allah. Yang tepat itu menurut ulama ahli usul, adanya Allah itu hudusul alam. Ammad dalilu wujudillahi ta'ala hudusul alam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa adanya Allah itu baharunya alam. Mahwal hudus, apa yang namanya baharu? Al hudus wujud ba'dal adam.
Hudus itu adalah, baharu itu adalah wujud yang asalnya kadada menjadi ada, itu ngarannya baharu. Oh, akal langsung mikir ini. Dalil adanya Allah, baharunya alam. Baharu ini asalnya kadada menjadi ada. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan pasti tidak sama dengan alam. Berarti ngarannya Allah, itu singkatnya tuh. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Ini sudah pas, ini cukup sudah. Bagi orang awam sudah cukup ini. Tapi kita harus merinci lagi. Hudusul alam, baharunya alam menjadi dalil adanya Allah. Kita harus tahu dulu apa yang namanya alam. Kalau kita belum tahu yang namanya alam itu apa, bagaimana alam ini akan kita jadikan dalil adanya Allah? Bisakah sampean menjadikan satu dalil sesuatu yang sampean tidak tahu untuk jadikan dalil adanya Allah? Bisa enggak? Bisakah kita menjadikan satu dalil yang kita tidak tahu untuk mengatakan sesuatu, tapi dalilnya kita tidak paham? Bisakah? Kada bisa. Sebagaimana kita kalau belum tahu alam, yang namanya alam ini apa, kita tidak tahu hakikatnya alam ini apa nih. Terus ketika kita ditanya, engkau paham dengan Allah, dengan dalil adanya alam itu apa, engkau enggak tahu, maka kau tidak akan bisa jadikan bahwasannya alam ini dalil adanya Allah. Enggak bisa. Kalau kita belum tahu adanya alam, kalau kita belum tahu namanya alam. Terus dijawab, kalau menurut kami alam itu langit dan bumi serta isinya ini. Yang ada di alam dunia ini alam. Kalau yang hidup itu tumbuh-tumbuhan, kalau yang benda yang mati padat, ini benda padat. Kalau ada gempa itu berarti kehendak alam. Kalau ada air laut, tsunami, banjir, itu berarti kehendak laut. Saya tanya, kamu belajar di mana? Dengan guru, Beb. Siapa guru kamu? Guru kami guru IPA, Beb. Ilmu pengetahuan alam. Oh, saya dulu pernah belajar juga waktu sekolah. Menurut guru IPA kalau ada gempa itu kehendak alam. Kalau ada tsunami itu kehendak banyu. Kalau menurut ulama gempa itu kehendak alam apa kehendak Allah? Kalau menurut ulama ahli tauhid gempa itu kehendak alam apa kehendak Allah? Kehendak Allah. Kamu keliru belajarnya. Kalau mau belajar masalah alam, belajarnya sama ulama, bukan guru IPA. Tsunami dikatakan kehendak laut katanya. Candi-candi itu katanya wujud dengan sendirinya, tidak ada yang ciptakan katanya. Tidak ada yang ciptakan. Wujud semaunya sendiri dengan sendirinya. Yang namanya baharu asalnya tidak ada menjadi ada. Kira-kira sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada bisa ada sendiri atau tidak? Kok bisa mengatakan candi itu ada dengan sendirinya? Asalnya candi itu tidak ada. Kopi saya datang belum ada nih kopi. Belum ada saya datang nih. Habis baca-baca Fatihah, hanyar datang. Kira-kira datang sendiri apa ada yang menjulung? Kalau ada yang berpada, kopinya jalan sendiri, Beb. Kira-kira orangnya waras atau kada? Ya kalau kasihan yang membawa, kalau minum dulu. Nah, ini pelajaran kita supaya masuk banyak-banyak contoh ya. Jadi setiap apa yang ada di alam dunia ini yang asalnya tidak ada menjadi ada, itu mustahil ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Terus meningkat lagi, bagaimana cara kita mengetahui alam ini ada yang membuat. Ketahui dulu alam itu apa. Nih kita beritahu, boleh dicatat sampean, boleh direkam. Mahwal alam, kalau hudus tadi tahulah, sudahlah. Baharu tadi tahu, wujud ba'dal adam, asalnya kadada menjadi ada. Sekarang alamnya nih. Mahwal alam, al-alamu ajramun wa a'radun. Alam itu terdiri dari ajram yaitu zat, wa a'radun yaitu sifat. Jadi aslinya namanya zatnya alam itu ajrom namanya, jirim.
Asli nama zatnya alam itu nama aslinya adalah jirim. Nama aslinya sifatnya alam itu nama aslinya a'rad. Al-alamu mahwal al-alamu amma dalilu wujudillah ta'ala fahudusul alam. Al-alamu minal ajrami wal a'radi. Alam itu terdiri dari zat dan sifat. Zat itu namanya jirim, a'rad itu namanya sifat. Kalau alam itu dihukumi hanyar baharu, menjadikan dalil adanya Allah, berarti alam ini terdiri dari zat dan sifat yang baharu. Bagaimana cara kita mengetahui zatnya alam ini baharu, sifatnya alam ini baharu? Ini namanya rincian. Sampean termasuk sekarang ini sedang belajar ilmu mantek. Harus mengetahui satu persatu duduk permasalahannya dulu yang akan dijadikan bukti dalil untuk membenarkan adanya Allah. Ini ilmu mantek. Namanya tasawur, dirinci. Apa alam itu? Alam itu terdiri dari zat dan sifat. Sedangkan kita sudah tahu alam ini baru, berarti zat dan sifatnya baharu. Bagaimana cara menunjukkan, mengetahui zatnya alam itu baru, sifatnya alam itu baru? Fal a'radu mutaghayyiratun bil musyahadati, adapun yang namanya sifat alam itu baharu, ya. Fal a'radu mutaghayyiratun bil musyahadati, adapun yang namanya a'rad itu mutaghayyiratun, berubah-ubah bil musyahadati, dengan jelas bisa disaksikan dengan mata. Sifatnya alam itu berubah-ubah dengan jelas bisa disaksikan dengan mata, bisa dirasakan dalam batang tubuh kita. Ngantuk berubah menjadi segar, sehat menjadi lemas. Saya tadi pas mau berangkat tadi malam itu sudah nggak enak badan, sudah lemas badan, kayak mau menggigil itu. Besok paginya minum air hangat sudah berubah menjadi sehat. Itu sudah nyata berubah, bukan cuma disaksikan, bisa dirasakan. Itu sifatnya alam. Ulun kita ini ini adalah termasuk alam. Alam itu adalah makhluk. Makhluk itu adalah alam ma siwallah, selainnya Allah. Adapun yang menunjukkan baharunya sifatnya alam, fatal mutaghayyiratun sifatnya alam itu berubah-ubah bil musyahadati, dengan jelas. Wa kullu mutaghayyirin haditsun, setiap yang berubah-ubah itu baharu. Setiap yang berubah-ubah itu baharu. Di alam dunia ini, dari ujung langit sampai ujung bumi, sifatnya alam yang hakiki itu ada dua saja. Kalau tidak gerak ya diam, kalau tidak diam ya gerak. Coba sampean cari, adakah makhluk yang tidak bergerak, tidak berdiam? Adalah? Tidak ada. Batang tubuh kita nih tidak lepas dari gerak dan diam. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap yang berubah-ubah, juddam wujud tidak ada, berubah-ubah, hadisun itu baharu. Sekarang kita bergerak, ketika kita guring mantap badan kita. Asalnya tidak ada diam menjadi ada diam, diamnya baharu. Contoh ini HP ini berdiam. Geraknya adalah kadada. Ketika HP ini bergerak, berarti geraknya hanyar, baharu. Kemudian kita lihat tidak ada diam. Setelah itu HP ini berdiam, diamnya baharu. Gerak dan diam keduanya itu baharu. Juddam, wujud adam. Wa kullu mutaghayyirin haditsun, setiap yang berubah-ubah itu hanyar atau baharu. Kita mempunyai sifat banyak nih manusia nih, gerak atau diam, kemudian sedih, berubah senang, susah, menjadi berubah bahagia, senang berubah menjadi sedih. Ini sifat semua nih. Sehat menjadi garing, ya. Ketika sehat tidak ada garing, kemudian berubah menjadi garing, berarti perubahan itu menunjukkan baharu, sesuatu yang baharu. Yuntijul a'radu haditsatun, kesimpulannya sifatnya alam itu baharu. Sekarang menuju kepada zatnya alam.
bagaimana cara engkau mengetahui zatnya alam ini baharu? Ya, zatnya alam baharu. Fa ammad dalilu kaunil ajrami hadisatan, adapun dalil bukti yang menunjukkan bahwasannya zatnya alam itu baharu. Bib alam itu apa bib? Alam itu semua apa yang ada di langit dan bumi itu alam. Manusia ya alam, Nabi Rasul ya alam, Nur Nabi Muhammad SAW ya alam, semuanya alam selain Allah. Nah sekarang kita mensifati serinciannya alam, sekarang zatnya. Wa ammad dalilu kaunil ajrami hadisatan, adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya zatnya alam itu baharu. Fal ajramu mulazimatun lil a'radil hadisati, maka zatnya alam itu mulazamah, mulazimatun, mulazamah tidak bisa pisah, ya, mulazamatun lil a'radi, kepada sifat yang baharu. Zat kita ini, zatnya alam itu tidak bisa lepas dari gerak atau diam. Wa kullu ma lazamal haditha hadisun, setiap zat yang tidak bisa pisah dengan, ingat ya, setiap zat yang tidak bisa pisah dengan sifat yang baharu, maka dia umpat baharu. Yuntijul ajramu hadisatun, jadi kesimpulannya zatnya si alam itu baharu karena tidak bisa lepas dari gerak dan diam, atau tidak bisa lepas dari sifat yang baharu. Ulun nih, batang tubuh kita ini zat. Kawalah zat kita nih, batang tubuh kita ini lepas daripada yang baharu, lepas daripada gerak atau diam? Kada kawa. Coba pang ambilkan hadangan yang kada bergerak, kada berdiam, mau disembelih kena lebaran haji. Di mana beb? Pokoknya cari aja. Ulun mau menukar, nah ini duitnya. Nah. Tukarakan hadangan yang kada bergerak, kada berdiam. Mikir orangnya, gimana ya mencari hadangan kada ada bergerak? Kada ngaji tauhid ikam. Kada ada. Kada ada yang hadangan kada bergerak ya. Kalau orang mengaji tauhid langsung mustahil ujarnya. Jika ada hadangan, itu zat hadangan. Gerak atau diamnya hadang itu adalah sifat. Berarti menunjukkan semua zatnya makhluk itu baharu dikarenakan tidak bisa pisah dengan sifat yang baharu. Ingat ya, ini menjadi kunci nih. Ketika kita mengatakan kalau zat ini tidak bisa pisah dengan yang baharu, maka zatnya ikut baharu. Tidak bisa pisah dengan sifat yang baharu, maka zatnya ini umpat baharu. Ya. Sifat yang tidak bisa pisah dengan zat yang baharu, ya tetap sama-sama baharu. Maka tidak boleh menggabungkan antara zatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Sifatnya makhluk baharu, zatnya Allah qadim. Qadim itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan baharu itu ada awal, ada akhir. Ketika sehat, awalnya sehat nih, berakhir sehat tadi dengan sakit baharu. Sakit awalnya nih, berakhir sakitnya menjadi sembuh, menjadi sehat, berarti berakhir sakitnya. Berarti ada awal, ada akhir yang namanya baharu. Maka tidak boleh menggabungkan zatnya Allah Ta'ala dengan sifat yang baharu. Sebab zatnya Allah qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan sifatnya makhluk itu ada awal, ada akhir karena baharu. Dan tidak boleh ya, menggabungkan sifat Allah ke dalam batang tubuh ya, makhluk yang baharu. Sebab sifat Allah itu qadim, tidak boleh mengatakan sifat Allah masuk ke dalam batang tubuh kuna. Tidak boleh. Sebab sifat Allah qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan batang tubuh kita ini baharu. Ya, tidak bisa sifat yang qadim bergabung dengan zat yang baharu, dan tidak bisa zat yang qadim bergabung dengan sifat yang baharu. Karena ada orang mengatakan aku nih Allah nah, gerakku nih gerak Allah ini, Allah semua ini nah. Jadi kada perlu sembahyang lagi aku ini, kalau aku sembahyang berarti aku menyembah Tuhan aja. Ya, berarti jeruk makan jeruk, Tuhan menyembah Tuhan jarnya. Nah ini ngaleh ini. Ini tandanya orang kada tahu dengan pelajaran syariat, kada tahu dengan pelajaran hakikat, kada tahu dengan pelajaran tasawuf. Ya. Jadi ini sudah jelas ya, ini pelajaran ini sudah jelas. Ulun kada perlu panjang-panjang, pembahasan ini sudah
insya Allah apa yang ulun sampaikan ini sudah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebab ilmu tauhid ini perlu diulang-ulang, Bang. Kadang guru sudah menyampaikan benar, terkadang yang menerima kadang masih banyak yang belum paham. Ada juga yang sudah paham, ada juga yang mulai sedikit-sedikit paham. Mudah-mudahan ulun pian seberataan anak cucu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 turunan kita menjadi orang-orang yang diberikan paham oleh Allah Ta'ala, paham yang sempurna dengan kemudahan ilmu zahir dan batin, dan dijadikan orang-orang soleh dan soleha, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita, diangkat segala dosa-dosa kita, dimudahkan segala kesusahan kita, kabulkan segala hajat-hajat kita yang tertunda, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma hal kuthri untha wa dzakar Rabbi afikna fikhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kula halalan daima wa akhil la ta'lama nukhudha bil khair wa nukfa kulla syarr Rabbana sulih lana kulla syu'un wa akir birda minkal uyun waqdi 'anna Rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasulul manun wa ghafir wastur anta akramu man satar wa sallallahu tashal mustafa man ilal haqqi da'ana walafa bi kitabin fihi linnashi shifa wa 'ala al kirami syarafa wa 'ala sahbi masabihil gharar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum ulun tutup, ulun ingatkan lagi ketika kita sholat, sebelum kita membaca suratul Fatihah, itu ada doa iftitah namanya. Di sini kita akan bisa melihat, ya, kita akan bisa merasakan atau mengartikan bagaimana cara kita sholat, ya, menghadap kiblat atau menghadap Allah gitu. Yang benar adalah menghadap kiblat. Contohnya begini bacaannya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu, kuhadapkan muhaku ke kiblat. Wajhiya lilladzi, dan kuhadirkan hatiku lilladzi, kepada zat fataros samawati, zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Jadi muka dan dada kita hadapkan ke kiblat. Jadi sembahyang ini menghadap siapa? Menghadap kiblat. Kemudian wajjahtu, menghadirkan hatiku lilladzi, kepada zat fataros samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kesimpulannya sembahyang itu menghadap kiblat, zahirnya batinnya menghadirkan hati ingat kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Rasulullah istawu suhufakum fa inna tasfi suhuf min aqamatis salah rabbi a'udzubika min waswasatil wa satatil amr wa 'adzabil qabr rabbi a'udzubika min waswasatil rabbi ja'alni min kulli sharrin usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ada'in imaman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar.